Di berbagai platform media sosial ramai seruan aksi massa mengawal putusan MK. Melalui berbagai akun aliansi masyarakat maupun organisasi mahasiswa menyerukan unjuk rasa di berbagai kota di tanah air. Seruan turun ke jalan ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia. Di media sosial X, saudara, tagar kawal putusan MK menjadi trending topik dengan 1.580 kali diunggah. Sementara di media sosial Instagram, ramai gambar bertema peringatan darurat yang diunggah serentak. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pagi hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV di beberapa daerah seperti Bengkulu, Yogyakarta, dan juga di sekitar gedung DPR RI pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV yang ada di Bengkulu terlebih dahulu. Dengan Mbak Yazir, selamat pagi Yazir. Bagaimana pantauan Anda di sana pada pagi hari ini? Apakah sudah terlihat massa yang berkumpul? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Memang suasana di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu pagi ini masih sepi dan belum terlihat aktivitas yang ada baik dari pihak kepolisian maupun dari pegawai-pegawai di DPRD Provinsi Bengkulu. Memang dari informasi yang kami dapatkan pasca aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa tadi malam, mereka menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan membawa massa yang lebih banyak dari semalam. Tapi kami belum mengetahui jelas untuk waktu dan kapan mahasiswa mulai akan bergerak membawa massa dan menggelar aksi menolak RUU Pilkada di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Tadi malam Anda menyinggung ada aksi di sana, kemudian pagi hari ini juga akan ada aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar. Apakah Anda sudah mengetahui titik mana nanti akan dituju oleh massa? Baik, Nanda, mahasiswa tentunya titik utama dalam melakukan aksi masih di gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Semalam, aksi dadakan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa tanpa ada pemberitahuan terhadap pihak polisian, sehingga ketika mahasiswa datang ke gedung DPRD Provinsi Bengkulu tanpa ada pengawalan dari pihak polisian dan langsung masuk menggelar orasi di depan halaman gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Para mahasiswa ini juga membakar sejumlah alat dan memasang spanduk tepat di pintu masuk Dewan Provinsi Bengkulu yang akan menggelar rapat. Nanda. Baik, itu tadi informasi sementara dari Bengkulu dan kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV lain. Kita terlebih dahulu ke wilayah Yogyakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan yang sudah bersiap. Selamat pagi Michael, bagaimana situasi pagi ini di sana? Ya, selamat pagi Nanda dan saudara. Suasana di Yogyakarta secara umum masih kondusif, artinya belum terlihat ada titik massa yang berkumpul di sejumlah titik yang memang sudah disiapkan pada hari ini menjadi lokasi start awal massa yang akan berdemonstrasi terkait dengan tuntutan mereka, di mana ada sejumlah tuntutan yang kami baca dari selebaran mereka, diantaranya adalah mengawal MK. Hal ini tentu terkait dengan putusan MK terkait pilkada yang sebagian ditolak oleh DPR, dan kemudian ada juga kami baca selebaran mereka terkait dengan menolak politik dinasti dan matinya demokrasi di Indonesia. Nah, isu-isu tersebut akan dirangkum menjadi satu oleh mahasiswa dan aktivis pegiat sosial di Yogyakarta. Mereka nanti akan berangkat dari Universitas Gadjah Mada, kemudian ada juga yang dari UII Yogyakarta, kemudian ada yang dari UPN dan sejumlah kampus lain.
mereka akan bersama-sama menggelar aksi di kawasan Malioboro. Nah, saat ini Nanda, saya berada di salah satu titik di depan kampus Universitas Gadjah Mada dan memang suasananya masih terlihat sepi. Kalau kami lihat jadwal yang disebar oleh teman-teman mahasiswa, mereka menyebut pukul 8 adalah mulai berkumpul di depan Universitas Gadjah Mada. Demikian, Nanda. Michael, berkumpulnya sekitar pukul 8. Kemudian titik mana yang akan dituju pertama kali oleh massa pagi ini, Michael? Ya, nanti massa akan start dari Universitas Gadjah Mada sekitar pukul 9. Jadi sebelumnya mereka akan menggelar orasi di tempat saya melaporkan ke Anda, Nanda. Dan kemudian setelah massa terkumpul, mereka kemudian akan bersama-sama bergerak ke gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di kawasan Malioboro. Nah, hal yang sama juga nanti dilakukan oleh mahasiswa dari UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mereka akan start dari sekitar Jalan Cikitiro, di mana di situ ada salah satu kampus UII. Kemudian ada juga teman-teman dari UPN, Universitas Pembangunan Nasional, juga akan berangkat ke DPR di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan waktu yang sama. Jadi nanti ada sejumlah titik. Dan kami dapat informasi juga masih banyak lagi kampus-kampus lain yang juga akan bergerak dalam waktu yang bersamaan. Jadi direncanakan sekitar pukul 9 atau sekitar pukul 10 mereka sudah akan terkonsentrasi di Taman Parkir Abu Bakar Ali, tidak jauh dari gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanda. Itu situasi di Yogyakarta. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV untuk melihat bagaimana situasi di gerbang utama atau di sekitar kompleks parlemen pada pagi hari ini. Carla, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah sudah terlihat massa berkumpul di sana, Carla? Ya, Nanda dan juga saudara, saat ini terpantau belum ada massa yang hadir maupun juga melakukan aksi unjuk rasa. Namun seperti yang terlihat di belakang saya sudah ada pengamanan dari pihak kepolisian dan juga sudah terpasang barikade beton penghalang dan juga kawat berduri di depan gerbang gedung DPR RI. Untuk arus lalu lintas sendiri juga terpantau ramai lancar dan juga belum terlihat ada penutupan jalan maupun pengalihan arus lalu lintas. Demikian, Nanda. Oke, Carla, ada dapat informasi saat ini pengamanan di sana dikerahkan berapa personil untuk mengamankan aksi hari ini? Ya, Nanda dan juga saudara, memang hari ini rencananya akan ada sejumlah massa yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Namun yang sudah menyatakan akan hadir salah satunya ialah Partai Buruh yang telah menyatakan akan menurunkan 2.000 maksud kami buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang gedung DPR RI. Ada dua tuntutan yang akan diajukan pada hari ini oleh Partai Buruh. Yang pertama adalah untuk mendesak agar DPR tidak menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 22/2024. Kemudian yang kedua, mendesak KPU untuk paling lambat per tanggal 23 Agustus 2024 sudah mengeluarkan PKPU sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Untuk hari ini sendiri terkait dengan keputusan hasil dari rapat Badan Legislasi DPR RI kemarin yang telah tidak mengindahkan hasil putusan MK akan dibawa pada rapat paripurna yang akan berlangsung pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Demikian, Anda. Baik, jurnalis Kompas TV Claudia Carla melaporkan dari gerbang utama Komplek Parlemen. Kemudian tadi juga sebelumnya ada Michael Aryawan melaporkan dari Yogyakarta dan ada Bayazir dari Bengkulu. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.